Halo Sobat Dipa, jika kita bicara masalah bekerja, hal yang terpenting selain pendapatan adalah kebermanaan ya. Jadi bekerja itu tidak selalu tentang uang juga, tetapi tentang bagaimana kita memaknai tentang pekerjaan, hidup yang berarti dan sebagainya. Kali ini kita diskusi masalah pekerjaan dan kebermaknaan bekerja bersama Pak Yuwono Pratomo. Pak Yu, berkaitan dengan kebermaknaan bekerja nih, kita menemukan kasus di mana beberapa perusahaan yang kami visit itu ada beberapa karyawan dengan job desk yang sangat terbatas. Jadi ada job desk yang dia tidak setiap hari bisa rutin dia jalankan. Berkaitan dengan hal seperti itu kan, dia seringkali tidak produktif di tempat kerja ya. Dan hal itu berkaitan dengan bagaimana dia memaknai pekerjaan dan hidup dia begitu. Ya, kita bahas ini bagian dari bagaimana kesehatan mental dia terkait dengan job desk, Pak. Oke, pertama kali kita bahasnya dulu adalah si pekerjaannya. Nah, si pekerjaannya. Jadi kalau di namanya sebuah perusahaan itu ada bisa dibilang 2 bahkan mungkin 3 ya. 3 jalur karir. 3 jalur karir. Jadi ada yang struktural, ada yang memang fungsional, dan juga ada yang spesialis. Nah, yang dimaksud dengan bahwa adanya pekerjaan tertentu itu adalah spesialis. Nah, jadi spesialis itu adalah mereka-mereka yang bekerja memang untuk sesuatu yang benar-benar spesifik. Gitu, benar-benar spesifik. Contohnya yang benar-benar spesifik seperti kayak engineer gitu ya, kayak saya waktu di Komatsu, engineer itu spesifik, dia hanya menangani yang memang alat berat apa segala macam gitu secara teknisnya, mekanisnya dari si alat berat itu seperti apa gitu. Nah, itu tuh spesifik. Nah, memang kadang-kadang orang yang terpekerjaannya spesifik seringkali sifatnya adalah project gitu ya. Sifatnya adalah project. Yang dimana project itu ya kalau dia tidak ada kerjaan bengong. Terus saya mesti kerja apa kan gitu ya. Karena memang kerjanya dia kan spot-spot datangnya. Itu project. Ya, ada yang kadang-kadang projectnya sebulan sekali dia baru kerja, ada gitu ya. Saya punya kenalan itu bekerja di perusahaan kayak IT, yang dimana dia IT-nya itu adalah dia membuat sebuah sistem project terhadap perusahaan lain. Dia buat aplikasi itu terhadap perusahaan lain. Ya kalau perusahaan lainnya belum ada yang beli produk yang ke perusahaannya, bengong dia. Jadi dia baru mulai kerja itu adalah pada saat ada order, nah itu baru kerja. Seperti di bagian SHE itu kan kalau tidak ada kendala, ya dia nggak ngapa-ngapain kan? Iya. Atau sistem sudah tertata rapi begitu? Iya. Atau di bagian yang tadi kita diskusikan pemadam kebakaran, kalau tidak ada kebakaran, iya tutup. Dia tidak ada aktivitas kan gitu. Iya, jadi kayak contohnya SHE. Sebetulnya SHE masih banyak ya. SHE itu kita masih bisa punya aktivitas-aktivitas lain gitu ya. Contohnya kan SHE terdiri dari safety, health, environment. Safety-nya sendiri mungkin bisa ada safety patrol. Ya, safety patrol setiap bulannya gitu ya. Jadi contohnya gini, kalau safety patrol tuh kita kayak ini ada grup perusahaan, misalnya kita di kawasan atau di mana gitu. Nah, itu setiap bulan ada bertemu, nah melakukan safety patrol. Safety patrol tuh misalnya kali ini di PTA tuh ngecek plan-plannya gitu ya. Nanti kalau ada perbaikan apa segala macam gitu ya. Safety patrol 5S. Terus bisa juga ya mungkin safety drill kayak apa? Tiba-tiba ada bunyi kebakaran, apakah karyawannya aware apa enggak? Nah, itu sebenarnya masih bisa kalau safety ya. Health juga masih bisa, misalnya mengadakan donor darah. Itu kan wilayah-wilayahnya health. Atau mungkin nanti kerjasama juga dengan tim CSR health-nya. Misalnya apa ya? Contohnya ngadain posyandu kan gitu. Itu kan bagian dari health juga. Kalau environment ya bagaimana misalnya dia dengan lingkungan lah ya. Dengan lingkungan membuat tempat sampah atau tempat pembuangan sampah yang misalnya dibedakan warna atau apa. Seperti yang kita ketahui bahwa warna itu kan kalau tempat sampah hijau, kuning, merah.
hijau adalah organik, kuning adalah anorganik, merah itu adalah B3. Namun saya pernah ngeliat di rest area KM 166 itu membagi box sampahnya sampai 86 sampai 6. Ada warna hitam segala. Gitu ya. Jadi yang sampah kering yang sudah tercampur tuh masuknya ke warna yang lain gitu. Jadi itu udah sampai segitu. Nah, itu sebenarnya kalau SHE sih masih bisa lah ya. Nah, yang bengong itu benar-benar bengong adalah pemadam kebakaran. Kalau posisinya pemadam kebakaran itu misalnya pemadam kebakaran di bandara ya. Nah, itu sedapat mungkin dia jangan sampai kerja. Karena apa? Karena kalau dia kerja bandara tutup, berarti kan ada kebakaran di bandara. Gitu, ada kebakaran, ada krusial di bandara, makanya bandara bisa tutup. Makanya petugas-petugas pemadam kebakaran tuh kadang-kadang suka akhirnya agar mereka tetap konsen, ya mereka kayak latihan tiap hari gitu ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba terjadi kebakaran, atau mereka olahraga, ada yang main basket, ada yang apa segala macam. Gitu sih, misalnya. Kalau yang posisinya khusus gitu, spesialis gitu tuh, emang agak riskan sih kerjaannya tuh. Terkadang kalau di mana pekerjaan dengan banyak staff, seperti misalnya di TNI itu kan, kalau tidak ada perang ya mereka tidak, akhirnya mereka pekerjaan utamanya tidak terlaksanakan. Tapi dia untuk mengatasi kesehatan mentalnya itu kan dengan aktivitas rutin. Ya, latihan, olahraga, briefing pagi, biasanya apel tuh, ada apel pagi, habis apel pagi mereka harus olahraga pagi, itu ya, habis olahraga pagi ya berlatih apa segala macam gitu. Termasuk juga dengan pemadam kebakaran, karena untuk mengatasi mendapatkan kebermanaan dalam hidup itu kan juga harus ada kegiatan ya Pak. Iya. Dan di antara kegiatannya itu kan apel pagi, olahraga, kemudian membuat program-program kecil yang lainnya gitu. Betul. Nah, permasalahannya itu jika dalam satu perusahaan itu timnya nggak banyak dan dia job desk-nya minim. Seperti mungkin salah satu BUMN yang dia mencetak uang koin, itu bagian desain koinnya ini kan timnya juga nggak sebanyak orang di PDAM. Hanya 2 orang atau 1 orang, bahkan 1 orang saja gitu. Nah, ketika tidak banyak job desk-nya ini gitu, dan dia hanya 2 orang, 1 orang ini kan programnya berarti kan untuk mengatasi depresi karena tidak ngapa-ngapain gitu. Program yang dijalankan tidak seperti yang dijalankan oleh TNI dan pemadam kan Pak. Artinya kan bagaimana gitu untuk mengatasi perusahaan-perusahaan di mana timnya ini hanya 1 atau 2 orang saja dan dia job desk-nya sangat minim gitu. Istilahnya gini, kalau seperti itu adanya, yang pertama kali yang harus dilakukan dari si perusahaannya ya, alias adalah biar dia tidak bengong, intinya kan gitu, biar tidak bengong, sehingga dia harus ada sebuah kegiatan. Gitu ya, harus ada sebuah kegiatan. Dengan kata lain, pertama kali seharusnya yang dicek, yang diperiksa dulu atau yang dilakukan itu adalah analisis beban kerja dulu. Seberapa beban kerjanya dia? Kalau ternyata beban kerjanya dia masih lowong banyak, alias misalnya hasilnya 0,30 berarti otomatis masih 30% segala macam, dia bisa dibebankan pekerjaan lain yang sifatnya sebetulnya bisa dibebankannya apa? Yang administratif. Gitu, yang administratif, beresin file, ya kan, beresin apa, nah itu dia masih bisa. Nah itu bisa dilibatkan dengan apa, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif, sehingga secara kalau takutnya kalau dibebankan secara kognitif, nah itu nanti dia akhirnya malah beban, malah nggak terrealisasi itu kerjaan utamanya. Jadi dicari pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu membebankan kognitifnya dia. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, pengulangan, beresin file atau apa, terus misalnya membuat filing system atau gimana. Nah itu bisa dilakukan sih sebetulnya. Sehingga apa? Sehingga benar-benar dia terjagalah kesehatannya gitu loh. Secara mentalnya terjaga bahwa dia nggak cuma bengong begitu nerima order baru kerja gitu, nggak. Tapi ada diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya tidak membebankan kognitif dia, tapi dia ada kegiatan gitu. Nah, penilaian kinerjanya pun bisa disesuaikan dengan itu. Misalnya 70% dia untuk yang project gedeannya itu, 30%-nya urusan administratif gitu. Walaupun administratifnya itu tidak berkaitan dengan job desk utama. Nggak apa-apa. Kalau masalah hanya mengerapihin tempat, filing itu it's okay, nggak ada masalah.
Istilahnya kalau di bahasa job desk-nya dia membantu supporting bagian lain dalam filing atau apa. Agar dia ada kegiatan lah, intinya ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan, mungkin Bapak pernah lihat di TikTok tuh yang di perusahaan Cina yang kerjanya cuma ngelurusin mainan. Nah itu lama-lama dia bisa terjadi hektik, istilahnya kalau di dalam ergonomi kan istilahnya, jadi dia akan mengalami fatigue. Fatigue itu istilahnya sudah ada dari mulai kebosanan, habis bosanan naik satu level, lama-lama stres, lama-lama bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Saya temui juga di satu perusahaan di Cikarang itu, perusahaan di salah satu kosmetik ya Pak. Itu kan ada conveyor panjang tuh. Di setiap jalurnya conveyor itu ada sensor untuk membuang barang reject. Oh ya. Tapi tetap di ujung sana harus ada satu, karena ketika satu barang reject itu sudah jatuh ke customer, pasti memberikan masalah buat perusahaan ini. Oh iya, gitu. pasti. Nah, di ujung sana itu karena sudah ada beberapa sensor untuk membuang reject itu, di sana hanya sebagai checker quality controlnya itu. Iya, QC. Dia kan hanya duduk sambil ngeliatin saja, Pak. Atau malah saya lihat tidak ada kursi, dia hanya disuruh berdiri saja. Iya. Tidak diizinkan untuk duduk, dan itu kan artinya iya, rawan jenuh. Akhirnya ujungnya jadi di titik yang ujung sonanya itu adalah stres. Ini kan berkaitan dengan kesehatan mental, aktivitas yang monoton. Betul, aktivitas monoton itu bisa fatigue, Pak. Fatigue itu akhirnya stres itu bisa depresi. Iya. Urutannya bisa begitu. Orang-orang operator ini kan rawan untuk stres karena pekerjaannya. Iya, karena pekerjaannya repetitif, monoton, berulang terus. Jadi tidak hanya job desk minim. Iya. Tetapi job desk yang sudah terstruktur pun, tetapi repetitif itu juga rawan dengan depresi kepada karyawan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita pengen tahu, cleaning service aja itu bisa depresi. Karena apa? Kerjaannya sama. Tiap saat, tiap waktu sama. Nyapu, ngepel. Jadi dia sudah kayak otomatisasi. Ya, akhirnya jadi seperti itu. Itu pun dia bisa stres, bisa depresi. Gitu. Makanya akhirnya apa? Akhirnya di sisi kalau di antara cleaning service tuh kadang-kadang kan ada yang suka tuh yang namanya Indonesia ya, yang namanya pekerjanya, nitip dong beliin ini. Nah, beli ini itu adalah sebetulnya salah satu dia untuk mereduce stresnya dia dari pekerjaan repetitifnya dia. Dengan dia keluar jalan apa segala macam, dia mereduce itu semua sebetulnya. Ditambah lagi misalnya dengan situasi ruangan yang sempit ya. Iya. Repetitif, ruangan sempit. Nah, itu bisa jadi. Itu semakin membuat dia mudah stres. Nah, contohnya apa? Gudang. Orang gudangnya gudangnya bukan gudang warehouse yang gede gitu, tapi gudang kantor. Kalau gudang kantor kan paling ruangannya 3x3, 4x4, paling cuma segitu. Nah, itu kalau udah diminta untuk bersihin gudang, itu tingkat stresnya lebih tinggi. Karena apa? Karena ada satu hal yang menyebabkan dia tambah stres adalah ruangan. Ruangan yang sempit itu akhirnya kayak menekan dia juga. Itulah yang akhirnya menyebabkan dia bisa stres. Akhirnya kalau itu berlangsung lama, akhirnya bisa depresi juga. Gitu. Jadi berkaitan dengan pekerjaan repetitif dan ruangan yang sempit itu, untuk menyiasati stres di tempat kerja itu seperti apa, Pak? Untuk menyiasati stres di tempat kerja, salah satunya terkadang ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang agak berbeda, gitu ya. Contohnya kayak tadi, kalau misalnya ada orang kerjaannya di ranahnya hanya project spesialis, kasih dia pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif, tapi yang tidak membebankan kognitif dia. Misalnya kayak ya cuma ngerapihin apa-apa. Karena kan dia karakteristiknya spesialis ya. Spesialis. Kalau yang tadi kan kasusnya satunya lagi kan bukan spesialis, tetapi dia operator dan pekerjaannya monoton gitu. Monoton, kerjanya monoton, operator, berarti dengan kata lain sebetulnya bisa diadakan ini. Kalau di perusahaan-perusahaan yang memang sudah jalan QC-nya, kadang suka ada convention. Jadi kayak pertandingan atau apa tentang QC gitu ya. Jadi kayak quality circle convention. Nah, itu bagaimana improvement yang dia lakukan di tempatnya dia. Sebetulnya itu bisa dilakukan.
Karena apa? Karena itu sifatnya sebetulnya hanya project 3 bulan lalu dipresentasikan, dia berhasil, dia nanti dapat reward gitu. Nah, itu sebetulnya bisa dilakukan untuk apa? Untuk menghilangkan kemonotan, kejenuhan dari pekerjaan seseorang. Dan satu lagi yang harus diingat bahwa maksimal 1 orang di posisi yang sama 7 tahun. Tidak boleh lebih dari 7 tahun. Gitu ya. Maksimal tuh 7 tahun mentok. Karena apa? Karena ditakutkan 7 tahun dia sudah tahu selaknya, sudah tahu ininya, sudah tahu apanya, segala macam. Dia bisa berbuat kecurangan atau apapun. Itu untuk meminimalisir fraud. Meminimalisir seluruh hal. Termasuk fraud juga. Termasuk fraud. Karena di antara salah satu segitiga fraud adalah adanya kesempatan. Yeah. Nah, kesempatan itu adalah bisa terrealisasi kalau orang sudah berada di satu tempat yang sama lebih dari 7 tahun. Gitu. Makanya dulu saya waktu di Komasuk kan nggak HRD aja, ke GA iya, di safety iya, jadi ngerasain semuanya gitu. Kalau terlalu banyak job desk seperti Pak Yu itu di HSI iya, di safety di HRD iya, akhirnya juga rawan stres juga karena pekerjaannya, karena di beban kerjanya berlebihan. Gitu. Jadi di sisi lain minim job desk itu bisa menimbulkan tekanan. Terlalu banyak job desk menimbulkan tekanan, pekerjaan yang monoton menimbulkan tekanan, semuanya pasti ada. Yang sempit menimbulkan tekanan. Yang lebar pun menimbulkan tekanan. Contohnya apa? Tukang parkir pesawat. Di tempat terbuka kan? Iya. Tetap ada tekanannya. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap pekerjaan ada stresnya sendiri, ada tekanannya sendiri, alias bagaimana caranya menanggulangi itu kan gitu. Alias mereduce. Kita tidak bisa menghilangkan, hanya bisa menurunkan. Reduce, kalau mereduce, menurunkan, ya salah satunya tadi ada hal-hal misalnya kayak di rotasi atau ada sebuah pertandingan itu bisa dilakukan gitu. Jadi dalam arah kesehatan mental itu tidak mencari titik yang benar-benar steril ya Pak, tapi mencari titik yang dimana dia mendekati arah terbaik di posisi yang lebih baik. Betul, gitu ya? Istilahnya kalau di bahasanya KHRD-an bukan nyari yang terbaik, tapi nyari yang fit. Yang sesuai, yang optimal. Dah itu aja. Gitu. Jadi kita tidak mungkin bisa menghilangkan, tapi bagaimana caranya optimal. Gitu. Jadi wajar dengan segala tekanan di perusahaan itu wajar. Tidak bisa kita bilang ini kan Gen Z begitu ya Pak. Ya. Ini kesehatan mental adalah segalanya di atas benefit, gaji dan sebagainya. Gitu. Tidak, karena bagaimanapun tidak bisa dihilangkan. Gak usah jauh-jauh. Tekanan. Yang menurut tadi katanya Gen Z, apa istilahnya kesehatan mental di atas. Dia tidak dapat kerja, dia bengong aja di rumah pun stres. Mau tahu buktinya? Waktu pandemi. Gimana orang nggak stres, nggak bisa keluar rumah? Orang di rumah saja, diem, nonton Netflix, nonton YouTube, nonton HBO Go, nonton Disney Hotstar, stres. Jika ekosistem perusahaan itu, manajemen perusahaan tidak memberikan support untuk reduce stress itu, sebagai personal apa yang harus dilakukan? Sebagai personal, dia harus mencari healingnya sendiri sih Pak. Ya, satu bisa juga dengan gini, bantuan keluarga di rumah, gitu ya, bantuan keluarga di rumah, alias apa? Kita balik lagi ke istilah psikologi, ada yang namanya bahasa cinta. Kan gitu ya. Nah, bagaimana dia ke rumah, pasangannya bisa memberikan bahasa cinta yang baik, atau keluarganya bisa memberikan bahasa cinta yang memang sesuai dengan fit dia, gitu ya. Kan banyak ada physical touch, ada kata-kata, itu kan bahasa cinta macam-macam, gitu ya. Salah satunya juga ada hadiah. Nah, terus terang aja kalau saya bukan hadiah bahasa cinta saya paling tidak suka dikasih hadiah. Karena apa? Karena menu-menuhin rumah gitu. Kecuali kalau hadiahnya memang saya lagi butuh gitu. Kalau enggak tuh aduh. Kalau hadiah makan kan nggak menuhin rumah Pak. Hah? Kalau hadiah makan kan nggak. Kalau hadiah makan iya. Cuma kan kadang-kadang suka hadiahnya benda. Lah benda pusing saya malah. Nah waduh jadi kebanyakan gitu ya. Jadi istilahnya ya bisa menggunakan itu dari sisi keluarga. Makanya ada beberapa perusahaan terus terang ya Pak. Ada budayanya itu yang BOD berkunjung ke rumah yang jabatannya paling rendah, operator apa segala macam. Ada budayanya gitu. Apa yang terjadi di rumah keluarganya tuh merasa kayak, didatengin bos. Gitu. Itu yang menyebabkan akhirnya orang-orang ya yang ada
itu akhirnya jadi bisa lebih semangat bekerjanya lagi. Banyak hal cara yang bisa dilakukan. Jadi jangan menyempitkan bahwa tertekan tuh karena manajemen tidak memberikan. Kita juga bisa, kita tuh merdeka gitu. Kita itu bisa mengupayakan tentang kesehatan mental kita sendiri. Iya. Pun misalnya di tempat kerja manajemennya mengkondisikan untuk tertekan gitu ya Pak. Iya. Kalau memang kan mungkin di kondisi sekarang kan nyari kerja juga nggak gampang. Iya. Kalau memang upaya terbaik adalah kita bisa mengupayakan kesehatan mental kita sendiri gitu. Banyak upaya kok yang bisa kita lakukan biar kita tidak stres di tempat kerja. Iya. Healing kah? Betul. Healing juga nggak harus tempat jauh kok. Nggak harus tempat jauh Pak. Kayak saya aja ya. Saya tuh selalu bilang bahwa saya itu adalah orang yang jalani, nikmati dan syukuri hidup. Jadi ya udah hidup kayak apapun saya jalani, dinikmati dan disyukuri. Akhirnya apa? Healing saya tuh kayak misalnya contoh ya, mahasiswa ada yang ngundang, Pak tolong dong jadi pembicara di desa ini. Oh ya udah ke sana. Itu sebetulnya salah satu healing saya ke sebuah desa, akhirnya memberikan materi di sana. Itu salah satu healing saya gitu loh. Salah satu bagaimana saya menikmati menjalani hidup ini gitu, ya itu gitu. Oh jadi tahu ini di sini ada sini, di sini ada sini, di sini ada ini. Kita tuh jadi tahu semua gitu. Jadi merembet ya Pak. Jadi gini Pak, saya punya konsep tuh begini. Pahami kebutuhan kita apa. Iya. Jadi gini, ada orang yang kebutuhannya itu dominasi. Betul. Ya, ada orang yang kebutuhannya itu anti kesepian. Ya. Ada orang yang kebutuhannya itu stabilitas. Stabilitas. Kebutuhannya juga kebutuhan tentang gerak. Ya. Artinya kita pahami dulu kebutuhan kita apa. Jika tidak terpenuhi di tempat kerja, misalnya kita butuh dominasi, kita bisa pelihara ikan, pelihara kucing, bisa. Sehingga kucing itu bisa kita ajak, ya kita arahkan gitu sesuai maunya kita. Kebutuhan dominasi terpenuhi, kucing juga sebagai objek yang penting tidak tersakiti kan gitu. Iya. Kemudian kesepian gitu, kita bisa nonton konser. Ya. Nah, kan gitu. Atau kebutuhan akan gerak, kita bisa naik gunung. Naik gunung, kayak saya kan, saya kadang suka hiking, naik gunung. Kalau nggak naik gunung, senangnya ke pantai ya jalan ke pantai, kan gitu aja. Senang sepeda. Paman saya aja pernah sepeda dari Jogja ke Bandung, nyepeda gitu. Nah itu adalah karena memang kebutuhan dia untuk itu, gerak. Jadi konsepnya gini, stres itu baik berkaitan dengan job desk, ruang berkaitan dengan instruksi manajemen dan sebagainya tempat kerja yang membuat kita tertekan itu. Nanti kita temukan dengan kebutuhan kita Pak. Ya. Kebutuhan kita. Oh, kalau di tempat kerja itu yang sangat annoying bagi saya itu, saya selalu ditekan sama atasan misalnya. Ya. Iya kan gitu Pak. Saya ditekan sama atasan. Terus kemudian itu mengganggu need saya gitu. Need saya adalah saya sebenarnya tipe orang yang mendominasi. Ya. Gitu. Saya butuh embernya saya itu gitu. Ya udah, mungkin kita mangkal dulu sementara di tempat kerja, pulang kita bisa mainin ikan, mainin kucing, sesuka kita gitu. Iya, bisa. Begitu nyampe rumah, 3 jam, 4 jam mainin itu lega, besok kita ringan berkat kerja. Iya, bisa seperti itu juga. Nah, tapi kan selain itu juga bisa yang bisa dilakukan dari karyawan, loh, kenapa nih saya ditekan? Adakah yang saya kurang? Kan dia bisa introspeksi juga. Ya, jangan-jangan di planningnya dia kurang tepat, di ini kurang tepat, kan gitu. Introspeksi itu kan setelah kita berpikir jernih Pak. Betul. Dalam kondisi marah tidak, stres tidak bisa. Artinya kita butuh proses netralisir dulu. Betul. Setelah netralisir, baru kita bisa menganalisis gitu. Iya. Kenapa nih pimpinan saya selalu marah-marah? Nah, pasti kan ada sebabnya, kan gitu kan? Kadang kan kita ada sebab, ada akibat. Akibatnya dia marah-marah, kenapa sebabnya? Kan itu bisa kita analisis. Why-nya itu bisa kita tahu. Karena apanya. Makanya saya juga kadang-kadang kan suka istilahnya jangan-jangan salah nih atau kurang nih atau gimana. Ya kalau mau dibalikin lagi ke arah budaya perusahaan tambah panjang lagi nih nanti, karena budaya perusahaan kan ada macam-macam. Ya, yang salah satunya yang paling terkenal ada 4 kan budaya perusahaan. Budayanya adokrasi, ada klan, ada hierarki, ada market. Lah kalau misalnya ternyata dia tipikalnya orang market, masuknya di perusahaan yang berbudaya klan, nggak kena. Jangan-jangan dia salah budaya.
Itu belum berkaitan dengan tipe kepemimpinan, belum. Ada demokrasi, ada otoritatif, ada otoriter dan sebagainya. Masih banyak. Nah itu makanya banyak variabel yang akhirnya bisa menyebabkan orang itu menjadi stres, menjadi depresi. Itu banyak variabelnya. Apakah kerjanya dia terlalu bermakna atau tidak, itu variabelnya banyak. Kalau kita lihat di fishbone diagram aja bisa ketahuan variabelnya dari dianya sendiri sebagai manusia, ataukah dari mesin, pekerjaannya dia, ataukah dari manajemennya, memang dari manajemennya, ataukah dari metode kerjanya dia yang kurang tepat, kan gitu. Nah itu istilah variabelnya itu banyak. Artinya kan tidak ada pekerjaan yang bebas dari tekanan. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya ada. Semua pekerjaan. Seluruhnya ada. Iya. Pun yang kelihatan sangat tidak ditekan, seperti posisi yang enaknya jadi bos. Bos aja tertekan. Dia nggak ada cash flow. Bos pusing tertekan. Dia nggak bisa gaji karyawan. Makanya bos itu tertekan. Bos itu tertekan. Kayak contohnya, dia baru bikin perusahaan. Berarti kan secara budaya dia masuk adokrasi. Bagaimana dia mempertahankan usahanya itu kan. Nah, bagaimana mempertahankan survive dulu, harus beradaptasi dengan lingkungan segala macam. Ya itu kan yang dia pikirkan. Begitu itu nanti sudah itu bikin komunitas. Mulailah dia berubah ke budaya klan, menciptakan community segala macam. Baru habis itu masuklah hierarki, mulai bikin SOP, bikin apa segala macam. Udah makin oke lagi, masuk ke market, budaya marketing ya, mulai customer focus apa segala macam. Mulai nih badainya makin gede nih. Kan gitu kan? Kalau bos badainya makin gede, aduh, takut nih kalau badainya makin gede nanti ambruk. Kayak beberapa perusahaan yang kita dengar kan sudah ambruk karena apa? Karena tidak punya skoci penyelamat. Nah, biasanya kan kalau bos-bos itu bikin perusahaan, anak perusahaan yang kecil-kecil. Itu sebagai skoci penyelamat yang begitu ini ambruk, saya masih ada. Gitu. Kalau bahasa Jawanya, hidup tuh sawang sinawang, Pak. Iya. Jadi kita stres karena kita membandingkan. Betul. Membandingkan pekerjaan kita yang tertekan itu dengan yang lain. Teman kita ini saya bagian. Mending Gen Z tuh membandingannya dengan apa? Dengan YouTuber. Membandingannya dengan gitu. Dengan salah satu artis yang terkenal dengan sultannya. Kan Gen Z bandinginnya dengan gitu. Kalau kita kan bandinginnya dengan teman sedivisi ya Pak, antar divisi gitu. Iya, cuma kalau enak ya dia kita sibuk lembur, dia udah pulang duluan. Iya. Itu. Kalau Gen Z kan nggak bandinginnya dengan, YouTuber itu enak ya, bisa ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dia lupa YouTuber pun itu punya stresnya sendiri. Dia kan dikejar target sama YouTube-nya. 1 bulan harus berapa, harus bikin video berapa. Itu yang namanya memikirkan ide itu nggak gampang. Nggak gampang, bikin konsep, itu tidak gampang. Iya, nggak gampang. Kayak saya otak pernah harus muter. Betul, saya ngelihat pernah lihat salah satu YouTuber yang tentang film tuh. Dia bilang dalam buat konten itu pun sampai harus ada storyboardnya, sampai segitunya gitu. Orang kan ngelihatnya pas udah jadi aja. Udah jadi, udah dapat penghargaan yang platinum, gold yang udah gitu aja. Tapi proses ke situnya kan orang tidak lihat. Seberapa stresnya mereka untuk memikirkan itu. Ada perumpamaan tuh begini, pelawak itu pekerjaan main-main yang dikelola profesional. Betul. Artinya di belakang proses dia ngelawak, ada tim yang bikin ide. Tema ini jenuh nih. Artinya dia boleh ketawa di dalam panggung ya, tapi begitu dia keluar panggung kan mikir ide Pak, jangan sampai garing. Karena gitu. Beberapa stand up comedy kan pernah ngomong. Iya. Beberapa stand up comedy pernah ngomong pada saat mereka sebelum stand up mereka bikin materi Pak, bisa kadang-kadang sampai semalaman. Kalau nggak dapat ide 2 hari 3 hari nggak dapat ide, tertekan nggak itu? Tertekan. Padahal di deadline nanti minggu depan harus tampil di mana gitu. Waktu itu ada stand up siapa? Kiki Saputri. Udah di panggung tiba-tiba diminta suruh roasting. Bengong nggak dia? Bingung dia. Biasanya kan dia bilang itu atau ada persiapannya beberapa hari sebelumnya, saya pelajari dulu segala macam baru saya bisa tahu mau ngerosting apa gitu. Kan gitu stand up. Tuh, yang kerjaannya kelihatannya bagi mungkin masyarakat umum, wah enak cuma gitu-gitu aja. Itu pusingnya minta ampun. Pemain band
bikin lagu, pusing itu bikin lagu. Jadi otomatis setiap pekerjaan itu memiliki makna. Jadi setiap pekerjaan memiliki makna, bahwa setiap manusia bisa memahami maknanya dari dalam pekerjaannya. Masalah stres dan yang segala macam tekanan itu, semua pekerjaan punya itu. Tergantung manajemen kita ketika menghadapi tekanan itu, bagaimana kita menetralisir tekanan itu. Setelah posisi kita stabil, kita melakukan proses kontemplasi, berpikir mendalam, melakukan improvisasi, belajar lagi kan gitu. Iya. Nah itu sih. Kan tinggal itu aja. Iya. Balik lagi kan akhirnya begitu. Closingnya apa Pak? Ya gimana ya, kalau closingnya sih kalau menurut saya gini, bahwa setiap pekerjaan itu bermakna bagi untuk hidup kita dan juga hidup orang lain. Ingat. Pun misalnya orang dengan job desk yang sangat minim sekali. Walaupun dengan orang yang job desk sangat minim, nggak usah jauh-jauh. Tukang parkir itu pun bermakna terhadap orang lain. Bermaknanya apa? Dia yang nyusun parkirnya biar rapih segala macam. Bahkan kalau di Jawa sampai ditutupin kardus. Jadi indikasinya begini, tukang parkir yang nggak ngapa-ngapain itu justru tukang parkir yang rawan tekanan. Iya. Nggak usah kita cemooh deh. Kita lihat posisinya dia nggak ngapa-ngapain, dia sibuk rokok, sibuk ngopi. Itu bentuk regulasi stresnya dia. Iya, gitu. Betul. Kalau dia memahami bahwa makna dari pekerjaan itu dia ngerapihin motor, dia nutupin pakai kerdus, dia ikut nyebrangin kalau harus nyebrang jalan, itu berarti dia menemukan makna dari pekerjaan itu. Betul. Ketika dia menemukan makna dari situ, artinya pekerjaan itu sudah satu langkah lebih bagus ya Pak ya? Iya. Karena tekanan-tekanan kecil itu pasti ada. Ada selalu. Tinggal bagaimana kita mengelolanya itu di dalam pekerjaan itu atau setelah pulang dari pekerjaan itu. Iya. Gitu. Alias bagaimana caranya kita mereduce itu, ya, agar kita tetap bisa berkonsentrasi full terhadap kebermaknaan pekerjaan kita. Nah, itu. Bagus nih kata-katanya. Ya. Begitu teman-teman untuk bahasan masalah kesehatan mental dan kebermaknaan pekerjaan. Mungkin itu podcast hari ini, kita lanjut podcast selanjutnya. Terima kasih ya Pak ya. Ya.